Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin dari kelas 12 TP2. Jurusan saya dari Teknik Pemesinan. Saya akan mengerjakan tugas IPAS atau ujian IPAS. Berikut adalah penjelasan secara detail tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk tumbuh, berkembang, dan bereaksi terhadap lingkungannya. Makhluk hidup dapat berupa manusia, hewan, dan tumbuhan mikroorganisme. Karakteristik makhluk hidup: 1. Tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. 2. Reaksi terhadap lingkungan. Makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan lingkungan. 3. Metabolisme. Makhluk hidup memiliki proses metabolisme untuk mengubah energi dan materi. 4. Reproduksi. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk reproduksi. 5. Homeostasis. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan internal. Klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu: 1. Kingdom Monera, mikroorganisme yang tidak memiliki inti sel. 2. Kingdom Protista, organisme yang memiliki inti sel tetapi tidak memiliki jaringan yang kompleks. 3. Kingdom Fungi, organisme yang memiliki inti sel dan jaringan yang kompleks tetapi tidak memiliki klorofil. 4. Kingdom Plantae, organisme yang memiliki inti sel, jaringan yang kompleks, dan klorofil. 5. Kingdom Animalia, organisme yang memiliki inti sel, jaringan yang kompleks, tetapi tidak memiliki klorofil. Lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi kehidupannya. Lingkungan dapat berupa faktor biotik, makhluk hidup, dan faktor abiotik, bukan makhluk hidup. Faktor biotik. Faktor biotik adalah makhluk hidup yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup lainnya. Contoh faktor biotik adalah: 1. Predator, hewan yang memburu hewan lain untuk makanan. 2. Prey, hewan yang diburu oleh predator. 3. Simbiosis, hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Faktor abiotik. Faktor abiotik adalah bukan makhluk hidup yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Contoh faktor abiotik adalah: 1. Suhu, suhu lingkungan yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. 2. Kelembaban, kelembapan lingkungan yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. 3. Cahaya, cahaya yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Ekosistem. Ekosistem adalah yang terdiri dari makhluk hidup dan lingkungan yang saling berinteraksi. Ekosistem dapat berupa ekosistem darat, ekosistem air, dan ekosistem udara. Komponen ekosistem. Komponen ekosistem adalah bagian-bagian yang membentuk ekosistem. Komponen ekosistem dapat berupa: 1. Produsen, organisme yang menghasilkan makanan melalui fotosintesis. 2. Konsumen, organisme yang berkonsumsi produsen atau konsumen lainnya. 3. Pengurai,
organisme yang menguraikan bahan organik menjadi bahan anorganik. 4. Dekomposer, organisme yang menguraikan bahan organik menjadi bahan anorganik. Dengan demikian, makhluk hidup dan lingkungannya memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, kita harus menjaga keseimbangan lingkungan dan melestarikan keanekaragaman hayati untuk menjaga kehidupan makhluk hidup di bumi. Demikian tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.